بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولا زينة يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا على أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيرة أعطونا السلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة. There must be zero tolerance for Israel and Zionism. Please do not allow the Israeli team to enter Indonesia and play. I plead with the president, I plead with civil society members, I plead with all Indonesians. Allowing the Israeli football team to play, to enter Indonesia, gives permission to Israel to continue to kill and to oppress Palestinians and tell Israel that they can get away with it. And even a great Muslim country like Indonesia will look the other way. Palestinians cannot win this alone. They cannot gain their freedom without our support. Already we see Arab countries and some Muslim countries opening up to Israel. This is a very dangerous phenomenon. My name is Miko Peled. My grandfather signed the Israeli Declaration of Independence. I know Israel. I know the apartheid. I plead with you. Maintain your moral stance. Stand with Palestine. And together we can free Palestine. Together we can see an end to the suffering and an end to the apartheid regime. Thank you very much. Akan likodi ko. Ni naman din ko ta siya la. This is a video message to all Muslims living in the West.
You guys have to realize that you are the last bastion of light that is standing up and physically to the barrage of degeneracy and the moral downfall that has happened to the West. And the reason I am doing this video for the Muslims out there living in the West is because I have seen how they conquered Christianity. Christianity pretty much got conquered without even putting it. It failed the West. It failed to stop immorality. It failed to stop rabid third wave. It failed to stop the LGBT community from their beliefs inside the education system on young children, telling them that, you know, boys could be girls, girls could be boys, all these sorts of things. Christianity completely failed the West. It was conquered in the West. Everywhere you look now, you see women who are pretty much walking around almost. I watched a video online of one girl in the West who was 19 years old and she'd already had sex with 30 different men. You don't see this in the Muslim community. The West has completely collapsed. It's collapsing financially, morally. Traditions and values have gone out the window, which Christianity has completely failed to protect. Didn't even put up a single fight. They did not take to the streets. They did not clench their fists and go out. No, they just sat in their churches and they complained about the issue and did nothing. So my message to the Muslim is this. I'm starting to see the same people that Christianity, the same people that caused the downfall of the West and its moral values, they're now coming for the Islamic community. You have these same people offering imams that run mosques large amounts of money to preach values that are counterproductive to Islam. You have these same people infiltrating the schools where your children go to corrupt Islam. These same people are telling your Muslim women that they are oppressed and they'll be happier if they act like the Western women, half creating OnlyFans accounts on Instagram where men are looking at their half photos, and they are starting to try to brush your people the same way they brushed the Christians in the West and took over the West. They know they have conquered Christianity, and they know that Islam is the last warrior religion left that they need to conquer to take over the entire world. You are the last line of defense. I cannot deny this. And this is coming from a white Western male growing up in a supposed Christian founded society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini ada sebuah penyakit yang bukan hari ini ya, sebenarnya sejak keruntuhan kaum muslimin, sejak keruntuhan kekhilafan Islam tanggal 3 Maret tahun 1924, ada penyakit yang luar biasa mengidap di dalam diri kaum muslimin, yakni Islamofobia, takut sama Islam. Dan ini ada dua sebabnya. Sebab eksternal adalah karena adanya makar-makar orang-orang kafir, makarnya orang-orang di luar Islam yang berencana membuat umat Islam itu takut terhadap agamanya. Eksternal ini, faktor eksternal ini, mereka berhasil menggambarkan kepada kaum muslimin betapa mengerikannya Islam, betapa tidak sesuainya dengan hak asasi manusia, betapa sadisnya Islam. Hukum potong tangan mereka gambarkan sebagai hukum yang melanggar hak asasi manusia. Hukum zina, kemudian dirajam, dijilid, digambarkan bagaikan hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Ya, wanita yang menutup aurat digambarkan sebagai pengekangan terhadap hak-hak wanita. Seorang istri yang taat kepada suaminya digambarkan sebagai sesuatu yang menindas hak-hak wanita.
waris 2 laki-laki dan 1 perempuan dianggap adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia untuk perempuan. Eksternal faktor ini menggambarkan kepada kita, terus menggambarkan melalui media, melalui pendidikan, melalui kurikulum, digambarkan ke dalam benak kita bahwa Islam itu mengerikan, sadis. Bahkan digambarkan Islam itu suka perang. Ditunjukkan ya sejarah-sejarah kaum muslimin yang kemudian diiringi dengan air mata dan darah. Peperangan-peperangan, umat Islam selalu membantai dimanapun berada. Dibuatlah gambaran seakan-akan jihad itu sebagai sesuatu yang sangat menyeramkan. Faktor eksternal berhasil membenamkan pemikiran dalam benak kita, Islam menakutkan, mengerikan. Ditambah lagi dari faktor internal, sudahlah faktor eksternalnya datang, faktor internalnya umat Islam tidak mengerti Islam. Coba antum bayangin, antum ditakut-takutin sama kuntilanak, antum nggak ngerti kuntilanak itu ada apa nggak, makin jadi nggak takutnya. Mungkin juga kalau ngelihat kain putih di atas pohon, antum pasti ketakutan. Kenapa? Sudahlah eksternalnya seperti itu, internalnya bodoh. Jadi lengkap penderitanya, faktor eksternal, faktor internal. Nah, faktor internal ini apa? Faktor karena umat Islam itu nggak ngerti Islam. Ditakut-takutin hukum potong rajam, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum jilid, jihad, ya, ditakut-takutkan sebagai sebuah hal yang menakutkan. Ditambah nggak ngertinya kaum muslimin, makinlah dia. Maksudnya nggak paham terhadap agamanya sendiri. Jadi dia nggak mengerti kenapa 2 bagian laki-laki, kenapa 1. Kenapa Islam membolehkan misalnya hukum poligami? Kenapa kemudian tidak poliandri? Kenapa kemudian Islam memberikan toleransi kepada orang-orang yang kemudian beriman, ya, toleransi hanya dalam ukuran bab muamalah, jual beli, perdagangan, pertemanan, tapi tidak toleransi dalam urusan akidah dan ibadah. Jadi sudahlah, makanya umat Islam ini secara ilmunya memang terhambat, bodoh. Ya, kebodohan kaum muslimin yang kita sebut dengan jahiliyah modern ditambah faktor eksternal. Efeknya apa? Efeknya umat Islam hari ini takut dengan agamanya. Disampaikan khilafah, ketakutan. Disampaikan syariah, ketakutan. Disampaikan tentang jilbab, ketakutan. Jadi ketakutan-ketakutan inilah yang terus membayang-bayangi umat Islam sampai hari ini. Terus apa dong solusinya? Solusinya ya mudah, udah tahu penyakitnya 2. Ya solusinya dari 2 juga. Solusi yang pertama apa? Menurut saya solusi pertama harusnya adalah internalnya umat Islam dulu. Pemahaman Islam ini harus direinstall ulang lagi. Difahamkan lagi kenapa Islam kemudian sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna tidak mungkin menzolimi wanita. Jilbab itu justru untuk menjaga wanita, memuliakan wanita, menjadikan mereka itu terjaga dan seperti barang yang mahal, sampai harus seperti itu. Sehingga apa? Muncul pemahaman. Kenapa 2 dibagi 2 dan 1 waris misalnya? Karena Islam sangat-sangat memuliakan keluarga, sehingga laki-laki memang dapat 2 bagian, tetapi mereka tetap berkewajiban menafkahi anak, istri, adik, kakak, ibu, dan yang lainnya. Jadi reinstall pemahaman Islam di bab yang internal tadi. Yang eksternal tadi kita harus lawan, kita bongkar strateginya. Contoh kita katakan, benarkah umat Islam gila perang? Pertanyaan saya, yang membunuh orang sampai puluhan ratusan juta dengan bom Hiroshima Nagasaki Islam bukan? Yang membunuhi orang sampai puluhan juta di Irak dengan peperangan Irak yang itu berpuluh-puluh tahun, pertanyaan saya, sampai seperti itu Irak hancur, itu orang Islam bukan? Yang kemudian menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin di Palestina, di Syam, bahkan sampai hari ini umat Islam mau sholat aja nggak bisa, pertanyaan saya, itu pelakunya orang Islam bukan? Jadi nggak adil dong bro, ya mas ya, mbak ya, nggak adil dong ngambil satu capture kemudian mengeneralisir. Jadi yang jelas bahwa apa? Bahwa potret problem eksternal ini harus dilawan, dibongkar, dijelaskan kepada mereka bahwa apa? Eksternal itu adalah bukti bahwa jahatnya mereka terhadap kaum muslimin. Apa kata Allah? Yuridu ya ayyufi'u nurullahi biafwahihim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka, dengan mimbar-mimbar mereka. Akan tetapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi faham bahwa eksternal faktor ini bisa kita halangi, bisa kita hindari, bisa kita jauhi, bisa kita atasi kalau internal faktornya kuat. Maka alhamdulillah saya sekarang senang banyak kanal-kanal dakwah, banyak majelis-majelis taklim, banyak majelis-majelis ilmu. Itu untuk apa?
mereinstall Islam. Maka sahabat semuanya, faktor eksternal akan bisa kita halangi, akan bisa kita jauhi, akan bisa kita atasi dengan pemahaman Islam yang sempurna. Maka sebab kemerosotan umat Islam, menurut yang saya pahami adalah karena jauhnya umat Islam dari pemahaman Islam yang benar. Maka yuk sama-sama kita perbaiki pemahaman kita dalami lagi akidah kita dalami lagi syariah kita dalami lagi bab dakwah kita, sehingga muncul kebanggaan bahwa Islam adalah agama yang mulia, agama yang harusnya dipeluk oleh seluruh bangsa dan seluruh manusia, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pantas mengatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida." Ya, maka wajarlah kalau Islam selalu dimenangkan, karena Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin mengutus agama sempurna, separipurna kecuali Islam. Ayo teman-teman semuanya, rajin belajar Islam, mengkaji Islam lebih dalam, sehingga kita bisa mengatasi eksternal faktor dan kita akan kembali mulia bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baku, hantam. Tel Aviv Israel kini sedang kacau. Puluhan ribu penduduk Israel tumpah ruah ke jalanan pusat kota Tel Aviv. Kekacauan ini terjadi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atau yang biasa dipanggil Asep Koprol ini memecat Menteri Pertahanannya karena penentangan terhadap rencana pemeriksaan peradilan. Para pengunjuk rasa pun meneriakkan demokrasi sambil mengibarkan bendera. Krisis politik Israel ini semakin parah pada hari Minggu ketika kantor Netanyahu mengumumkan pemecatan Yoav Galan setelah ia menjadi anggota kabinet pertama yang menyerukan jeda rencana kontroversial untuk merombak sistem pengadilan Israel. Galan, Menteri Pertahanan Israel ini menolak keras rencana Netanyahu yang merombak sistem peradilan, dan Netanyahu rencananya akan memberikan porsi lebih banyak kepada politikus serta pengurangan peran Mahkamah Agung. Rencana Netanyahu ini juga menimbulkan protes di kalangan masyarakat Israel, dan Menteri Pertahanan Israel yang telah dipecat ini mengatakan akan melanjutkan proposal yang diajukan oleh Benjamin akan mengancam keamanan Israel. Paham kalian? Sama bos. Admin juga nggak paham nih apa yang dibahas ya kan? Ya salam. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyebut pemecatan Galan sebagai sesuatu yang sangat hina. Dia menulis di Twitter bahwa Benjamin Netanyahu mungkin dapat memecat menteri tetapi tidak dapat memecat orang-orang Israel yang menentang kegilaan koalisi. Pak Benjamin, mana nih Pak Benjamin ya kan? Bagaimana komentar kalian? Silakan komentar kalian dan baku hantam kalian di samping warteg langganan Benjamin di Tel Aviv.